Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa ba'du qala Allah ta'ala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh kepengurusan masjid beserta panitia kegiatan Ramadan yang sama-sama kami muliakan, Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, orang-orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan. Rasa bahagia, rasa senang melihat jamaah Munawarah. Yang pertama, mulai malam 19 sampai tadi malam, saya melihat jamaah yang cukup mengagumkan. Karena di Masjid Paripurna hanya tinggal satu sab lagi pengajian Ramadan. Munawarah nama tidak paripurna, tapi melebihi paripurna. Ini yang membuat saya bahagia ini. Ini pun masih pengajian subuh. Kalau pengajian Ramadan, wallahu alam tak berapa ramai pula lagi nih. Kalau begini ramainya jamaah, perlu mulai nanti malam dibikin iktikaf ini. Kita pakai sunnah Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu mulai malam 21 sampai akhir Ramadan dia iktikaf di masjid. Kita tidak bisa tiap malam, sesekali jadilah. Kalau seramai ini orangnya wajar ini kita bikin ini. Nanti Adinda Amir kalau mau coba ikuti saya dulu pengejar Ramadan ini. Saya kan ditugaskan di Masjid Paripurna semua, kecuali Masjid Munawarah, Baitul Muttaqin, Siratul Mustaqim. Itu aja, karena itu tetangga, itu ajanya. Lainnya itu Masjid Paripurna semua jadwal saya. Tapi mulai malam 19 sampai malam 20 tinggal satu sab. Ini udah kemana jemaahnya ini saya pikir. Tapi alhamdulillah Munawarah, jangankan pengajian malam, subuh pun masih penuh. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan hidayah seluas ini di jamaah kita ini justru ditambah Allah seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang saya muliakan, kita masuk pada pengajian kita di mana kita berbicara tentang risalah kerasulan di muka bumi ini. Untuk malam hari ini kita bicarakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini termasuk yang terbanyak juga catatannya di dalam Al-Quran. Malah salah satu surah dari Al-Quran itu dari awal kisah beliaulah dibuat namanya. Itulah surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Kenapa dinamai surah Al-Baqarah? Ini mengkisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan masalah pembunuhan di Bani Israel. Dikala seseorang dibunuh karena rebutan harta warisan, dikala itu tidak bisa dibuktikan siapa pembunuh. Satu-satunya harapan hanya mayat ini bisa berbicara. Makanya disitulah ditunjukkan Allah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati sebatas memberikan kesaksian. Maka diperintahkannya lah Bani Israel mencari sapi. Sehingga Bani Israel bertanya, sapinya yang macam mana? Nabi Musa mengatakan atas perintah Allah, sapinya tidak tua, tidak muda, antara keduanya. Ditanya Bani Israel, warnanya macam mana? Kekuning-kuningan. Ditanya Bani Israel lagi, bagaimana keadaannya? Sapinya itu belum pernah dimanfaatkan membajak, belum pernah dimanfaatkan untuk pengairan. Pertanyaan bertubi-tubi sehingga jelas sama Bani Israel. Kemudian
dipotonglah sapi ini, dipukulkanlah ekornya ke orang yang sudah terbunuh tadi, sehingga orang terbunuh ini memberikan kesaksian siapa pembunuhnya. Berawal dari kisah inilah makanya surah yang kedua dari Al-Quran dinamai dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Nabi Musa alaihissalam juga di surah Al-Baqarah dikisahkan tentang bagaimana dia berhadapan dengan Fir'aun. Karena satu-satunya rasul yang bisa menghadapi Fir'aun ini adalah Musa. Orang yang keras harus dihadapkan kepada orang yang keras. Di antara rasul-rasul Allah itu yang keras itu Musa. Yang paling sombong itu juga Musa. Kenapa dikatakan demikian? Musa ini berani protes sama Allah. Jangankan sama Bani Israel, sama Allah aja berani diprotes. Ini hebatnya Musa itu. Dikala diperintahkan dia, izhab ila Fir'aun, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas, kata Allah. Protes dia pertama, tak mungkinlah ku hadapi itu. Kalau enggak, saudara saya Harun ikut juga jadi rasul, kata dia. Sehingga di saat itulah terjadi dua rasul di satu tempat. Biasanya rasul itu dua rasul tapi berbeda tempat. Contoh Ishak di negeri Syam, Ismail di negeri Makkah. Satu periode dua rasul tapi berbeda tempat itu, tidak satu tempat. Ini satu tempat dua rasul, coba bayangkan. Karena permintaan Musa. Akhir-akhirnya seketika dia mau berhadapan, ngeri juga membayangkan Fir'aun ini. Munajatlah dia, Rabbis rahli sodari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dihafal-hafal ini, Bu. Ibu ini Rabbatul Bait, guru pertama dalam rumah tangga buat anak. Guru pertama. Makanya dihafal ini apa gunanya? Ada kalanya anak kita itu lebih bagak dia dari maknya. Marah dia sama maknya, bukan maknya yang marah sama dia. Kelas-kelas seperti itu, bacalah doa Nabi Musa ini sebelum kita menasihatinya. Mudah-mudahan lembut hatinya. Itulah gunanya ini. Rabbis rahli sodari. Coba dulu ibu-ibu, kalau bapak-bapak tukang nasihati kami, yang walaupun diberi kesempatan menasihati, tapi yang lebih banyak kontak dengan anak kita adalah ibunya. Bukan kami sibuk. Rabbis rahli sodari. Coba dulu, Bu. Wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti di Al-Quran bisa dicari itu. Artinya Rabbis rahli sodari, Tuhanku lapangkan dadaku ini. Jangan bikin saya emosi menasihatinya. Tenangkan ini, jangan buat masalah pikiran aku ini. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ini, jangan tersulit ya Allah. Wahlul uqdatam min lisani, buka pengikat dari lidahku. Yafqahu qawli, biar paham beliau apa yang saya sebutkan ini. Inilah makna daripada doa itu. Mudah-mudahan dikala kita menasihati anak-anak kita yang keras kepala seperti wataknya Fir'aun, bisa mengalah di hadapan kita. Itulah harapannya ini. Dia hafal-hafal, Bu, ya. Dia amalkan ini. Setiap menasihati anak kita yang keras kepala, inilah kita baca. Seketika berhadapan dengan Fir'aun, Musa itu dihadapkan dengan masalah. Rupanya bukan Fir'aun aja lawan. Ada namanya Haman, tukang sihir yang handal. Dikala itulah Allah tunjukkan pula mukjizat buat Rasulullah Musa ini. Dikala Haman itu melemparkan tali-tali, tongkat-tongkat kecilnya, semua menjadi ular, Musa tinggal meletakkan tongkatnya, langsung berubah jadi ular besar. Dihajarnya semua ular-ular kecil yang disihir oleh Haman tadi. Ini bagian mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini memiliki mukjizat di dalam Al-Quran tersebut 9 mukjizat.
Itulah yang dijelaskan oleh Allah. 9 mukjizat buat Musa ini. Yang pertama, Allah angkat Bukit Sinai sampai berada dipikul oleh Nabi Musa. Coba bayangkan itu, mukjizat. Yang kedua, berbicara Musa dengan Allah, sempurna pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima, bicara Allah dengan Nabi Musa itu sempurna pembicaraan itu. Arti kata tidak ragu lagi Nabi Musa tentang pembicaraan itu lagi, jelas. Ini mukjizat. Yang ketiga, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular di hadapan Firaun. Yang keempat, doa Nabi Musa diijabah pada saat dia berhadapan dengan masyarakatnya Firaun, sehingga air bisa berubah jadi darah, datang wabah belalang, datang wabah katak. Ini semuanya mujizat bagi Rasulullah Musa ini. Membelah Laut Merah, menghidupkan orang yang mati. Inilah mujizat Nabi Musa alaihissalam itu. Kenapa dibekali dia sebanyak itu mujizat? Karena yang dihadapinya bukan orang biasa, Bani Israel dan Fir'aun. Inilah yang dihadapinya. Nabi Muhammad orang keras yang dihadapinya, orang keras. Orang Makkah itu termasuk orang terkeras. Karena keturunan Nabi Musa juga, Nabi apa juga itu? Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim ini orang berwatak keras sebenarnya. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia. Kalau kita sebut negeri Saddam Hussein, Irak. Disitulah lahir Ibrahim itu. Baru berangkat ke negeri Syam, menikah dengan Sarah, baru tinggal di negeri Syam. Lahirlah keturunan Ibrahim ini, itulah Ishak di negeri Syam, Ismail di negeri Makkah. Makanya orang Bani Israel dengan orang Makkah itu wataknya sama, keras kepala semua itu. Itu yang dihadapi itu, tidak main-main. Jangan sangka orang Makkah itu lembut Pak. Coba tengok kalau berangkat haji. Sedih misalnya roh haram, itu aja itu tak ada itu, pandai pelan-pelan itu ngomong. Apa salahnya haji roh ada lembut dia, apa salahnya? Dipakai dialeknya, apalagi dialek Sunda. Mana mau dia dialek Sunda itu? Orang Sunda kan tidak ada itu yang marahnya. Terinjak pun kakinya, Mas, kaki saya terinjak, kata dia. Maaf lah kata dia pula minta maaf. Itu pula lucunya, kakinya yang terinjak, dia minta maaf. Maaf Mas, kaki saya terinjak, kata dia. Coba bayangkan, kalau orang kita Pekanbaru terinjak kaki, acalnya kata dia langsung, mana ada itu maaf. Kita mungkin keturunan orang Makkah juga ini. Jadi pertama kawan-kawan saya itu sampai di Makkah, dia dengar saya ngomong berbahasa Arab Makkah, terkejut orang itu. Apa marah-marah Ustaz? Bukan, itu bukan marah, memang itulah bahasa sini, pulang. Sama semua orang Batak nampaknya, kata dia. Itulah gaya orang Makkah ini. Kebetulan kami orang Tapanuli ini sebenarnya sama dengan orang Arab ini sebelah. Karena orang Arab ini datarnya dari Parangbola ini sebelah. Jadi dia pun tak yakin dia. Padahal saya bergurau. Dulu ini sebenarnya ini harahap ini sebelah. Merantau ke sini. Sampai di sini karena panasnya hari dialek berubah. Pada saat Nasution datang ke sini, sampai di sini perkenalanlah Nasution, kata Nasution. Arab, kata dia, membilang harahap, saya bilang. Balik Nasution, dibilangnya jumpa aku orang Arab, itulah namanya Arab, saya bilang kan. Yakin pula lah kawan itu, padahal saya ngada-ngadanya. Persoalannya, dua suku besar ini adalah suku keras. Makanya dipersiapkan rasul yang handal untuk menghadapi dua suku ini. Saking kerasnya Bani Israel, berapa rasul diutus ke sana? Coba bayangkan, beruntun rasul itu, termasuk Nabi Isa juga dioper ke sana. Inilah yang dihadapi oleh Musa, kaum Bani Israel. Sampai sekarang cobalah tengok bagaimana Israel itu. Dunia pun mengecam dia, tidak peduli. Padahal dia negara kecil. Itulah keras kepalanya itu. Disitulah Musa dihadapkan. Makanya dia dibekali dengan mukjizat yang cukup banyak, sampai 9 mukjizat lengkap untuk dia. Dikala itulah dia berdakwah. Ternyata Nabi Musa alaihissalam pada saat berhadapan dengan Fir'aun, dia unggul dari sisi kekuatan mukjizat. Karena sehebat-hebat zihir
tidak akan bisa mengalahkan mukjizat. Handal tukang sihirnya, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat. Karena sihir itu banyak kelemahan. Allah tidak suka, itu jelas. Yang sukanya syaitan. Membuktikan Allah tidak suka, coba lihat tukang sihir datang ke Makkah. Apakah diterima di Baitullah? Tidak diterima. Saya kan udah bolak-balik ke sana mondar-mandir. Saya hitung jumlah keberangkatan saya ke Makkah sudah 39 kali. Coba bayangkan itu. Pengalaman saya dalam membawa jemaah ini banyak sudahlah. Penganut sihir pada umumnya di sana tidak akan selesai ibadah. Tidak selesai. Ada lagi yang lucu hari itu. Kalau bahasa kami datul ini yang berangkat ini, dukun kalau bahasa kita. Dukunnya bukan dukun yang baik pula, mungkin dukun sihir. Dikala sudah memakai pakaian ihram, duduk di mobil, berdirilah dia. Kusangka entah apa-apa, rupanya meludahi kepala orang kerjaan di situ. Berdiri dia, tuh, datang ke sini, tuh. Alamak, ini bahaya nih, nanti naik tensi pula kawan ini, saya bilang. Akhirnya sambil megapon, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang semuanya, ingat kita sedang berihram, saya bilang. Jangan ada yang emosi, saya bilang. Saya suruh duduk pak, tidak boleh. Ini sudah tanah haram, saya bilang. Masih di dalam bus sudah muncul perangai pak. Masih dalam bus ini, sedang berihram. Sampai di Makkah, tidak bisa diajak tawaf. Diam aja dan entah apa yang dibaca-baca, begini aja diterus di tempat tidur itu. Biarkan aja dari situ, kunci dulu, aku bilang. Dikunci, berangkat kami tawaf. Balik masih begitu lagi. Akhirnya ku bawa jerigen apa itu yang isi 5 liter, ku jemput air zam-zam ke rumah kelahiran Rasulullah itu. Kami mandikan dengan air zam-zam, tawarlah ilmu itu semua. Selesai. Sampai di Indonesia tak bisa jadi dukun lagi. Rupanya hapus sihir itu dibikin zam-zam itu. Habis. Alhamdulillah selesai. Itu kisah nyata. Yang paling dahsyat pernah kejadian sampai di sana ribut dia di Masjidil Haram. Apa ini? Plaza, tak ada orang jualan. Ribut aja semuanya, kata dia. Ngamuk dia. Entah siapa yang membilang sama dia plaza Masjidil Haram itu. Tak ada yang bilang plaza, orang yang bilang Masjidil Haram. Tapi itulah Allah tunjukkan bagaimana efek daripada sihir itu. Ngamuk di situ, tidak nampak dia Ka'bah itu. Coba bayangkan itu. Malah tahun 2017 atau 2018 pernah kejadian. Gila langsung pas menengok Ka'bah, berontak habis-habisan. Sampai saya minta tolong ke polisi, tolong ditahan dulu, saya menyelesaikan tawaf jamaah, saya bilang. Ditahan sama polisi, saya kerjakan tawaf dengan jamaah tuntas, sa'i tahallul, saya antar jamaah ke hotel, saya jemput itu orang. Tidak bisa dilawan, kuat bukan main. Sampai di maktab, terpeganglah sama kami pinggangnya, rupanya ada azimat di pinggang ini. Kami tarik, tidak bisa putus, sebesar ini pula pengikatnya. Tidak mau putus. Apalah yang terjadi? Pipis dia diambilnya pipisnya, disapukannya ke badan dia. Setiap pipis dia diambilnya pipis dia, disapukannya ke badan dia. Apa yang tidak busuk kamar itu jadinya? Cobalah pikirkan itu. Inilah sihir. Kelemahan sihir itu sangat banyak. Makanya tidak usah belajar ilmu sihir. Sudahlah ibadah kita tidak diterima, Allah tidak suka dengan kita, dan dia memiliki kelemahan. Sehebat apapun sihir tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Jadi itu makanya Musa dibekali bukan dengan sihir, tapi dibekali dengan mukjizat. Alhamdulillah Musa alaihissalam bisa menyelesaikan Fir'aun dengan cara tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Di saat Fir'aun mengejar Musa, Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, terbelah sehingga bisa orang beriman dengan Nabi Musa menyeberang. Fir'aun datang pas di tengah, tidak mampan sihir itu lagi. Biasanya Fir'aun dengan menunjukkan sungai Nil bisa ke hulu. Bayangkan itu, hebatnya sihir dia tuh. Ditunjuknya sungai Nil itu, disuruhnya ke hulu, pergi ke hulu. Tapi pas di Laut Merah, tidak mampan sihir itu lagi. Menyatu Laut Merah, terapung semuanya, tenggelam.
bala tenteranya Fir'aun dan termasuk Fir'aunnya. Yang lain mungkin dimakan ikan paus, dimakan ikan hiu, tapi Musa ditelantarkan sampai ke pantai, tidak ada yang mau. Ikan paus pun muak menengok Fir'aun itu. Ikan nun, ikan hiu semua muak menengok Fir'aun. Dicampakkannya kembali ke darat biar jadi sejarah bagi kita, biar ada contoh di belakangan hari. Inilah akibat keangkuhan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak main-main itu sebenarnya kehendak Allah untuk membuat mau'izah, pelajaran untuk kita. Singkat cerita, seberang Fir'aun Musa, dan Laut Merah ini sekarang kalau untuk dijedah tak bisa kita lalui lagi. Entah bagaimanapun tak tahu kita. Kalau dibilang orang itu dijadikan tempat wisata, saya tengok tidak juga. Saya kebetulan pergi ke sana sengaja naik taksi karena bus tak boleh ke sana lagi, Pak. Memang wisata, tapi sama dengan dulu waktu kita ke sana, tidak ada bedanya. Macam itu juga Jeddah itu ku tengok orang mancing-mancing di situ, orang main-main di pantai, sama masa dulu juga. Tapi entah kenapa dilarang, wallahu a'lam lah. Jelasnya inilah Laut Merah. Persoalannya Nabi Musa alaihissalam ini keangkuhannya juga ada. Di samping bagaknya dia angkuh. Bagaimana angkuhnya? Di surah Al-Kahfi dimuatkan. Kalau saya tidak silap entah ayat ke-60 itu, tapi lebih kurang segitulah, 60 ke 70 lah. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel itu. Adakah orang yang lebih tahu daripada saya? Diam semua. Ada tidak orang di sini yang lebih tinggi ilmunya dari saya? Diam semua Bani Israel. Allah jawab, wahai Musa, pergilah kau ke pertemuan dua buah lautan. Kau akan menemukan hamba kami, seorang laki-laki. Akhirnya Musa ikuti perintah Allah ini. Dibawanya pembantu. Terus dia menelusuri jalan. Tidak ketemu orang. Sampai dia bilang sama pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku bertemu dengan orang itu. Biarpun itu perjalanan bertahun-tahun, kata Musa. Hebat juga, semangatnya tidak tanggung-tanggung ini. Berjalan terus. Sehingga mereka sudah lapar, mereka masaklah ikan. Mereka makan itu ikan separuh lagi belum termakan. Tiba-tiba mereka tinggalkan ikan. Sudah jauh perjalanan, teringat Nabi Musa, ikan masih separuh, kenapa kita tinggalkan? Kita tengok dulu, katanya. Seketika mereka menengok, ikan ini melompat ke laut. Jadi kalau cerita orang laut, ada ikan separuh itu, saya pertama menengok ikan separuh ini di Selat Panjang. Memang separuh, Pak. Entah macam mana itu. Jadi kata orang itu, itulah ikan yang dimakan Nabi Musa dulu, katanya. Keturunannya itu, kata orang itu. Entah betul, entah wallahu alam. Tapi yang jelas ku tengok, saya pun kaget itu. Pertama menengok ikan itu, Pak. Jadi ditenteng orang pulang dari laut, ada ikan itu kok merah, sebelah. Sekali dibilang kawan itu kan separuh, katanya. Sekali ku tengok betul, separuh habis, separuh ada. Ini pun dia juga nih kan ini, saya bilang. Jadi saya tanya, ikan ini kok bisa macam ini? Cacat tapi enggak, itu banyak itu Ustaz, katanya. Itu ikan sisa-sisa Nabi Musa dulu, katanya. Entah enggak. Tapi jelas begitulah kisah Nabi Musa itu dinukilkan di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi bisa baca nanti itu. Sekitar ayat 60-an saya ingat itu. Jadi seketika Nabi Musa terperanjat, disitulah dia melihat sosok laki-laki yang sudah tua. Dia langsung berkata, bagaimana aku boleh ikut dengan kau? Aku ingin belajar dengan kau untuk mendapatkan petunjuk. Lantas kau tak sanggup itu, kata Nabi Khidir. Kau tak sanggup. Lantas maya sabara. Kau tidak sabar nanti ikut dengan saya. Ya, tapi Nabi Musa ini berkelas hati. Saya insya Allah sanggup. Akhir-akhirnya Nabi Khidir bawa Nabi Musa dalam perjalanan. Seketika mereka naik bahtera, berlayarlah ini bahtera di tengah lautan, diambil Khidir penokok, dibantingnya bahtera ini sampai rusak.
Apalah kata Nabi Musa, kenapa dilakukan ini? Rusak apa bahtera ini katanya. Kan sudah ku bilang kau takkan sabar ikut dengan aku. Kata Khidir, maafkan saya kalau gitu. Teruslah berlayar. Setelah sampai di daratan, Nabi Khidir alaihissalam mencekik seorang anak mati. Ini perbuatan salah sekali ini. Kata Musa pula, udah ku bilang kau takkan sabar ikut dengan aku. Kata Khidir, ya kalau aku salah maafkan saya. Jalan lagi, ketemulah masyarakat ramai, tolonglah kami dijamu. Diminta jamu oleh Nabi Khidir, tidak ada yang mau menjamu, semua orang menolak. Tiba-tiba Nabi Khidir ketemulah satu tembok yang sudah roboh. Nabi Khidir alaihissalam mengangkatnya, mendirikannya. Ini kerja bodoh ini. Bangunan yang sudah roboh diberdirikan. Kalaulah kau mau minta upah, pasti dikasih orang upah sama kau ini katanya. Hada firaqu baini wa bainik. Kata Nabi Khidir, inilah pemisah antara aku dengan kau. Kau tak sabar ikut dengan kau. Cuma sebelum kita berpisah, ku terangkan dulu semua kejadian itu. Kata Khidir. Diterangkan Nabi Khidir, bahtera yang kita naiki itu bahtera orang miskin. Di hadapan kita itu ada raja yang zalim, bajak laut yang dahsyat, yang kejam. Setiap bahtera yang lewat asal mulus cantik, pasti dia rampas dan dia bunuh semua penumpangnya. Makanya kurusak biar jangan dirampoknya. Ternyata kita lewat tidak ada masalah lagi kata dia, karena dia tengok bahtera yang rusak. Adapun anak yang saya bunuh itu bakalan anak durhaka dan mengajakkan orang tuanya menjadi anak durhaka. Makanya sebelum dia mempengaruhi orang tuanya jadi durhaka, biar dibunuh duluan. Adapun tembok yang saya berdirikan ini, di bawahnya ini ada harta karun, warisan dari ayahnya untuk anak-anaknya. Pada saat itu si ayah membilang, di bawah tembok ini ada harta kutitipkan untuk kalian. Besok mereka akan sampai di sini. Kalau tembok ini sudah roboh, mana mereka tahu lagi. Makanya ku berdirikan sebelum mereka sampai. Inilah ilmu laduni itu, bukan ilmu biasa. Jadi di saat itulah terjawab, Musa belum apa-apanya dengan Nabi Khidir rupanya. Terjawab kesombongan dia itu, tidak ada apa-apanya di rupanya. Jadi itu makanya dalam hidup ini setinggi apapun ilmu kita, jangan sombong. Khidir tidak belajar dengan siapa. Ilmunya itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu adalah laduni. Apa itu laduni? Ilmu yang tak dipelajari, datang langsung dari Allah ilmunya. Dan itu hanya orang-orang pilihan, tidak dimiliki oleh Ustadz Ali Arfan itu. Ustadz Ali Arfan ada ilmunya, belajar baru ada ilmunya. Tidak bisa. Kelas kita ini tidak menerima itu. Yang menerima itu hanya pilihan-pilihan Allah. Di antaranya adalah Khidir alaihissalam. Dan sampai sekarang sesuai dengan ilmu tauhid diakui Khidir itu masih hidup. Di mana dia? Wallahu alam. Aku pun kalau tahu ke di mana dia pergi, aku ke sana. Apa susah? Tapi kita tidak tahu kenapa dia orang pilihan yang barangkali kita ada di sini dia, tapi kita tidak tahu. Bisa jadi dia ada di rumah kita, tapi kita tidak tahu. Yang jelas Khidir itu dilebihkan Allah dengan ilmu laduni. Untuk menjawab tantangan Nabi Musa yang merasa sombong dengan ilmunya, dihadirkan Allah Khidir alaihissalam. Apakah ada umatnya Nabi Khidir? Tidak ada, karena dia Nabi bukan Rasul. Rasul dengan Nabi berbeda. Kalau Rasul itu ada umat, Nabi tidak ada umatnya. Cuma bisa diajari orang seperti Musa alaihissalam tadi, diajari Khidir tentang apa yang terjadi semuanya. Jelasnya bagi kita, jangan kita sombong dengan ilmu. Jangankan orang sekelas kita, sekelas Rasul saja pun tidak layak sombong dengan ilmunya. Ini yang diajarkan Allah lewat Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihi salam. Jelasnya Musa ini bukan orang biasa, orang yang diutus kepada orang-orang keras. Makanya dibekali dengan berbagai macam mukjizat.
Tujuannya ini biar seimbang perlawanan ini. Kalau dibikin orang-orang lemah, pastilah KO Rasul itu. Ada Rasul itu dibikin orang sabar, contohnya Ayub, karena dia berhadapan dengan umat-umat yang penyabar. Untuk seimbang. Ada Rasul itu diberikan keahlian, karena dia berhadapan dengan orang-orang yang ahli. Contoh Nabi Nuh dikirim ke negeri Turki. Kenapa dikirim ke sana? Karena di sana itu ahli-ahli teknik. Makanya dikirim Nabi Nuh, dibikinnya bahtera yang lebih hebat daripada apa karya-karya mereka selama ini. Sampai sekarang dunia mempelajari bagaimana Nabi Nuh menciptakan bahtera dengan sedahsyat itu tsunami tidak tenggelam itu bahtera. Sedang dipelajari. Dan malah Jepang sudah mengklaim dia sudah bikin bahtera atau kapal yang tidak ada katanya tenggelam lagi. Sehebat apapun tsunami, sehebat apapun gelombang, tak bisa tenggelam. Entah betul apa tidak, wallahu alam. Kata dia itu solusi kiamat. Nah, solusi kiamat kata dia itu. Mana tahu nanti kiamat terjadi bahtera, udah datang apa ini wabah air meluap, mereka naik kapal itu. Jadi selesai kiamat mereka selamat. Nah, itulah pikir mereka. Tapi tanpa disadari mereka, selesai kiamat itu kan terjadi alam baru. Terjadi alam baru. Kalaulah kita bangkit, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansurun, kita sudah bangkit semuanya nanti seketika ditiupkan sangkakala, mereka belum mati gitu kan. Akhirnya kan mereka kagut juga. Menengok kita masih lama kata dia, ketakutan pula nanti. Nah, jadi persoalannya itu semua hanya akal-akalan. Akal-akalan itu. Namanya kiamat itu tidak ada orang yang bisa hidup. Kenapa? Bukan air yang meluap saja yang terjadi. Kalau air saja mungkin bisa selamat, tapi tidak. Bagaimana kejadiannya? Wa bussatil jibalu bassa, dihancurkan gunung-gunung semuanya, meledak semuanya. Bukan gunung yang berapi aja meledak, semua hancur lebur. Idza rujjatil ardu rajja, bumi kita ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Bukan 10 skala Richter, mungkin 5.000 atau 5 juta skala Richter. Apa yang dah hancur? Macam mana mau hidup lagi? Tidak usahlah jutaan skala Richter, 9,2 skala Richter tragedi Melaboh. Apa yang terjadi? Tengoklah, hancur berantakan. Baru angka satuan itu Pak. Kalau dibikin Allah 1 juta skala Richter, mau bilang apa? Mana ada yang berdiri lagi? Jadi tidak usah kita bikin akal-akalan urusan kiamat itu, tidak ada itu. Kalau mereka mengklaim itu salah satu solusi kiamat, biarkan mereka. Nanti kita tengoklah bagaimana. Akan jumpa juga nanti itu. Kalau mereka selamat di kiamat itu, kita tengoklah. Macam mana menengoknya Ustaz? Kita tak sampai situ. Kita kan selesai kiamat hidup lagi. Bangkitnya kita. Kalau betullah mereka selamat dari kiamat itu, jumpalah kita itu. Tadi itu adalah akidah yang sesat. Perlu kita ingat kiamat itu adalah hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada kehidupan. Jangankan manusia, malaikat pun mati. Tapi bukan karena dimatikan oleh kiamatnya, goncangannya, tidak. Tapi dikala itu semua makhluk Allah mati. Jadi Israel mati juga, mati. Semua mati. Setelah mati baru dihidupkan. Dikala hidup itulah kita berada dalam kehidupan baru. Dikala itulah baru tahu siapa yang punya amal, siapa yang tak punya amal. Yang banyak amal, fa amman taqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Yang banyak amal selamatlah dia itu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad, siapa banyak amal selamat dikala itu. Senanglah dia itu. Makanya mumpung hidup ini kita usahakan banyak-banyak amal. Itu aja lagi. Hidup kita ini tidak 2 kali di dunia, sekalinya ini. Siapa yang banyak amal masa hidupnya, selesai di akhirat dia senangkan. Makanya kalau bisa jamaah rame, kita cobalah ini iktikaf. Nanti yang tak sanggup iktikaf, kumpul-kumpul makanan antar ke sini. Karena membelanjai orang yang berpuasa, dia mendapatkan puasa senilai orang yang berpuasa pahalanya. Puasa umpamanya Adinda Amir, saya tak sanggup puasa,
saya kasih makanan bagi beliau, saya akan dapat pahala seperti puasa yang beliau lakukan. Inilah enaknya bersedekah kepada orang yang berpuasa. Makanya kita kalau bayar fidyah puasa kita, berikan kepada orang miskin. Apa gunanya? Karena orang miskin itu dikasih pun belanja, takkan untuk dia jual, takkan untuk dia apa-apakan, tetapi dia makan, konsumsi jadinya. Berbeda orang kaya, dikasih sama dia sesuatu belum tentu dia makan. Jadi kalau orang miskin pasti dia makan, itulah ukurannya. Dan kalau kita di sini iktikaf, diantar di sini kola ubi, tidak akan mungkin dijualnya lagi, pasti dimakannya. Diantar di sini nasi bungkus malam iktikafnya, tidak akan mungkin dijualnya itu lagi, pasti dimakannya. Setiap apa yang kita sumbangkan bagi orang yang berpuasa, maka Allah berikan pula pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Jadi makanya jangan pula nanti ada yang iktikaf di sini kelaparan pula. Nah, kalau bahasa orang Melayu kebolo hanyut. Nah, itu bahasa orang Melayu itu. Saya pun terkejut tadi. Kebolo hanyut kau sana Ustaz? Apa lo kebolo hanyut? Kupikir rupanya membilang kelaparan di sana. Nah, jadi banyak istilah-istilah di negeri Melayu ini yang jarang ku dengar. Nah, jadi yang kesimpulan bagi kita, Musa adalah percontohan bagi kita. Dia patuh sama Allah, dan dia memang ada sifat keras dan ada rasa sombong, tapi seketika ditegur Allah, dia siap dengan teguran. Kita juga demikianlah hendaknya. Sehebat apapun perasaan kita, kalau Allah sudah tegur kita, ikutilah, jangan lagi lawan Allah. Idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran kepada kita menegur kita, bertambahlah iman kita, bukan kita membangkang. Ayat tadi sudah dibacakan oleh imam kita tentang teguran kepada Muhammad. Muhammad pun ditegurnya. Ada kesalahan Muhammad, ada. Tadi sudah dibacakan ayatnya itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan itu teguran Allah buat Nabi Musa. Seketika anggap remeh dia kepada orang miskin yang buta. Anggap remeh dia. Lebih memperhatikan orang yang kaya, yang punya jabatan daripada orang yang buta, yang lemah ini. Tapi turun ayat, sadar diri langsung Rasulullah, tidak membangkang dia. Ini semua contoh bagi kita. Di saat kita ditegur, jangan lawan itu teguran, tapi ikutilah. Mudah-mudahan dengan demikian dosa keangkuhan kita, dosa kesombongan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuninya, digantinya dengan pahala. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh ini mungkin inilah kuliah subuh kita. Bagi ingin memperbarui dulu, kita perbarui sampai batas kita salat Isra, kita iktikaf di masjid. Mudah-mudahan salat Isra kita ini pun dibalas oleh Allah dengan pahala seperti pahala haji sempurna. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.